Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan memulai pembahasan kita mengenai metabolisme gula. Ya. Nah, metabolisme gula itu sebetulnya yang akan kita bahas secara detail itu setelah dia menjadi glukosa ya. Jadi kalau misalkan kamu mengkonsumsi bahan makanan berkarbohidrat, misalnya nasi atau roti, itu tentu saja bentuknya belum glukosa ya, dia bentuknya misalnya amilum kalau dia dari tepung-tepungan gitu ya. Atau kalau misalnya kamu makan gula dapur itu kan sukrosa ya, bentuknya adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa. Nah, kalau kamu mengkonsumsi polisakarida yang kompleks seperti itu, maka dalam mulut dia akan dipotong-potong dulu oleh amilase ya, misalnya untuk nasi, supaya dia menjadi gula yang lebih pendek. Di asam lambung juga nanti dibantu degradasinya, dan yang nanti akan masuk ke jalur glikolisis itu adalah glukosanya. Jadi sudah dalam bentuk C6 yaitu glukosa. Nah, saya di sini menggunakan slide yang disusun oleh Profesor Dr. Zaili Nur Rahman ya. Glikolisis asal dari atau akar katanya adalah dari bahasa Yunani yaitu glikis yang artinya manis dan lysis yang artinya penguraian. Jadi menguraikan yang manis-manis gitu ya. Nah, reaksi glikolisis itu terdiri dari 10 tahap, di mana satu molekul glukosa C6 itu ujung-ujungnya akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Nah, selain glikolisis, ada juga yang menyebut jalur ini sebagai jalur EMP, yaitu Embden-Meyerhof pathway. Proses ini bersifat universal, artinya dia hampir terjadi di semua sel hidup, apakah dia prokariot maupun eukariot, atau misalkan dia heterotrof seperti kita, atau autotrof seperti tanaman, itu ada proses glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah suatu proses yang berlangsung dalam keadaan anaerob, ya. Jadi dalam 10 tahap ini belum dibutuhkan keberadaan oksigen. Oke, kalau misalnya tidak ada oksigen, nanti akan terjadi yang kita namakan proses fermentasi. Fermentasi merupakan jenis dari metabolisme yang anaerobik. Nah, dalam proses fermentasi, glukosa nanti akan melalui glikolisis dulu yang 10 tahap yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan glukosa nanti C6 itu akan dipecah menjadi pirufat. Ini C-nya C3 ya. 1, 2, 3. Ya, strukturnya seperti ini. Nah, katakan nanti dalam sistem itu kita sudah sampai di tahap pirufat. Lalu yang terjadi dalam sel adalah dicek apakah ada oksigen atau tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen, maka dia akan terus ke tengah sini ya. Kalau ada oksigen, artinya yang terjadi adalah metabolisme secara aerobik. Akan terjadi oksidasi komplit, ujung-ujungnya akan dihasilkan CO2 plus H2O. Nanti ini akan lewat namanya siklus asam sitrat, kemudian transfer elektron atau fosforilasi oksidatif ya. Itu adalah tahap 2 dan 3 yang nanti akan kita bahas juga. Namun, kalau misalnya tidak ada oksigen, maka dia akan lewat jalur fermentasi. Bisa membentuk etanol dari pirufat, ini yang terjadi di Saccharomyces cerevisiae misalnya, bakteri yang digunakan untuk membuat bir itu ya. Atau kalau yang terjadi di manusia, pirufat itu akan difermentasi menjadi yang namanya asam laktat. Ya, ini juga C-nya C3. 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3, tapi kalau bisa lihat strukturnya, kalau yang ini suatu CO, keton ini ya, sekarang dia direduksi menjadi COH, suatu alkohol. Nah, fermentasi merupakan istilah umum untuk menyatakan proses degradasi glukosa atau nutrien organik yang lain secara anaerob, artinya tidak ada oksigen. Nah, ini akan menjadi berbagai produk, gunanya adalah untuk menghasilkan ATP. Contohnya dalam fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat atau fermentasi laktat. Tidak perlu disebutkan asamnya juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus orang yang misalnya sedang melakukan proses metabolisme di dalam tubuhnya gitu ya. Kalau misalnya ini terjadi pada orang yang misalnya sedang berlari seperti ini yang membutuhkan ATP yang banyak, pada kondisi rendah O2-nya, maka akan terjadi jalur A. Glukosa masuk glikolisis, kemudian jadi pirufat. Dari pirufat ini kemudian dia menjadi asam laktat tanpa membutuhkan oksigen.
Tapi kalau misalnya ini adalah suatu proses yang normal, misalnya pada orang yang berlari secara pelan gitu ya. Kalau ini orang yang berlari cepat ya. Kalau ini orang yang berlari secara pelan, itu oksigennya bisa jadi masih cukup ya, tidak berkurang seperti proses A. Maka nanti yang terjadi setelah ada piruvat, dia akan cek, oh ada oksigen, dia tidak akan lewat A. Tapi dengan keberadaan oksigen, ini akan dimasukkan piruvat tersebut ke mitokondria. Ya, mitokondria merupakan suatu organel yang sangat penting dalam menghasilkan ATP atau energi. Nah, kalau misalnya proses glikolisis itu terjadinya di sitoplasma ya, jadi tidak masuk organel. Nah, nanti setelah sampai piruvat lalu dicek. Kalau oksigen rendah, terus aja di sitoplasma, jadi laktat ya. Kalau oksigennya cukup, dari piruvat masuk dulu ke mitokondria, lalu nanti diproses dalam mitokondria, ujung-ujungnya menjadi ATP yang diberikan ke otot. Kenapa dia harus pindah tempat? Kenapa tidak di sitoplasma semua gitu ya? Atau di mitokondrion atau mitokondria semua? Nah, jawabannya adalah tergantung enzimnya ya. Jadi enzim-enzim yang nanti terlibat dalam metabolisme yang aerobik itu adanya di mitokondria. Makanya nanti piruvatnya dioper dulu ke mitokondria untuk melangsungkan proses oksidasi yang komplit. Nah, ini contoh misalnya berbagai proses fermentasi ketika kita menggunakan substrat yang berbeda ya. Kalau kita mulai dari glukosa, nanti dia akan difermentasi menjadi laktat atau bisa juga glukosa jadi etanol ya. Kalau misalnya kita punya etanol, nanti bisa difermentasi menjadi asam astat contohnya. Kalau kita punya salah satu asam amino, misalnya treonin, akan difermentasi menjadi asam propionat dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh bakteri-bakteri yang anaerob, ya, yaitu bakteri-bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam metabolismenya. Contohnya bakteri-bakteri Clostridium, seperti Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, Clostridium botulinum yang menyebabkan suatu reaksi keracunan gitu ya, dan contoh-contoh lain yang merupakan metabolisme yang menggunakan metabolisme yang sifatnya anaerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen. Nah, sekarang kita baru masuk ke tahap glikolisisnya. Jadi secara umum, tahap glikolisis yang 10 tadi, kamu bisa bagi menjadi 3 tahap general. Tahap yang pertama adalah aktivasi glukosa C6 melalui fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini adalah reaksi 1 sampai 3. Kemudian tahap yang kedua adalah pemutusan dari C6, glukosa ini C6 jangan lupa ya, saya sudah ajarkan strukturnya. Nah, C6 itu akan diputus menjadi 2 buah C3 atau yang kita namakan triosa. Kalau ini tadi kan heksosa, sekarang jadi 3 triosa dan masih nanti ada fosfatnya ya. Ini adalah reaksi 4 sampai dengan reaksi 5. Lalu tahap yang ketiga, baru ini adalah tahap yang memproduksi energi. Sebelumnya itu belum ada yang memproduksi energi ya. Tahap ketiga itu memproduksi energi dari pengubahan 2 buah karbon 3 menjadi 2 karbon 3 yang lain, yaitu ujung-ujungnya piruvat. Jadi tahap glikolisis itu awal sekali glukosa, ujungnya sekali adalah piruvat. Tapi nanti dia lewat 10 tahap. Tahap 1 sampai 3 itu adalah tahap aktivasi, 4 sampai 5 itu adalah tahap pemutusan C6 menjadi C3, kemudian tahap produksi energi yaitu tahap 6 sampai tahap 10. Ini adalah gambaran umum dari glikolisis ya. Kita punya tahap 1 di mana glukosanya diubah menjadi suatu nanti kita lihat ya, namanya fruktosa 1,6-bisfosfat. Ini yang ini ya, tahap 1 sampai 3. Jadi ada 2 kali reaksi nanti di sini. 3 kali reaksi ya, karena dia 3 tahap. Kemudian nanti tahap 2-nya 4 sampai dengan 5 ini memutuskan C6 menjadi 2C3. Jadi dari karbon 6 nanti dia menjadi 2 karbon 3. DHAP ini karbon 3, GAP juga karbon 3. Sekarang mungkin belum kebayang ya, baru kelihatan huruf-huruf saja, tapi nanti kita lihat strukturnya juga enzimnya seperti apa. Kemudian tahap yang terakhir, ini yang paling panjang, ini merupakan tahap yang memproduksi energi, yaitu dari reaksi 6 sampai reaksi 10 ya. Kamu lihat, barulah dia mulai menghasilkan NADH ya, suatu bentuk energi, kemudian juga langsung menghasilkan ATP nanti di tahap ketiga ini. Nah, ini kita sudah mulai lihat gambaran secara umum dari masing-masing tahap. Tahap yang pertama adalah stage 1, itu mengandung 3 tahap ya, 1, 2, 3.
Tahap yang pertama adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kamu masih ingat struktur glukosa ya? Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di C nomor 6 itu ditambahkan sekarang fosfat. Jadilah dia glukosa 6-fosfat. Nah, fosfat ini datang dari mana? Yaitu dari ATP yang terhidrolisis menjadi ADP. Fosfatnya nanti nempel di karbon yang nomor 6 dari glukosa. Jadilah dia sekarang glukosa 6-fosfat. Tujuannya apa? Ketika ada gugus fosfat, itu suatu molekul menjadi lebih reaktif ya. Ingat tujuan utama glikolisis ini adalah memutus suatu karbon 6, ujung-ujungnya menjadi karbon 3. Jadi dia harus membuat karbon 6 ini reaktif dulu. Oke. Nah, karbon 6 ini yang awalnya glukosa dibuat menjadi lebih reaktif dengan mengkonversinya menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat ini diisomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Oh ya, sebelumnya ya. Nama enzimnya di sini adalah heksokinase. Kalau enzim-enzim yang terlibat dalam pemasukan gugus fosfat seperti ini, umumnya namanya adalah kinase ya. Kalau misalnya ada fosfat yang masuk atau juga mungkin ada fosfat yang keluar ya, bisa jadi nama enzimnya adalah khasnya kinase. Di sini hekso karena kita punya karbon 6, jadi nama enzimnya adalah heksokinase. Nah, di tahap yang kedua dilakukan isomerisasi dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Jangan lupa glukosa itu adalah isomernya fruktosa. Ya, glukosa adalah suatu aldosa, jadi aldehid, isomernya adalah suatu keton, ketosa, yaitu fruktosa. Nah, karena ini proses isomerisasi, maka nama enzimnya adalah isomerase, yaitu fosfoglucose isomerase, karena substratnya adalah glukosa 6-fosfat, suatu fosfogluko gitu ya. Jadi nama enzimnya adalah fosfoglucose isomerase. Itu tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga, dari fruktosa 6-fosfat ini ingin dibuat lebih reaktif lagi. Ya, tujuannya agar nanti dia kurang lebih seperti simetris strukturnya ya. Jadi C6 ini nanti akan dipotong di tengahnya menjadi 2 buah C3. Nah, fruktosa 1,6-bisfosfat ini akan dihasilkan dari fruktosa 6-fosfat. Perhatikan kalau fruktosa satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak namanya fruktosa 6-fosfat. Lalu dimasukkan lagi satu gugus fosfat, masuknya ke nomor 1 sekarang. Ya, jadi 1 nanti ada fosfatnya. Fosfat itu seperti biasa adalah PO3 2-, ya. Nah, karena ini memasukkan fosfat baru, maka ada lagi ATP yang menjadi ADP, lepas satu fosfat diterima oleh fruktosa 6-fosfat. Sekali lagi, enzim yang kemudian tugasnya memasukkan atau mentransfer fosfat itu namanya adalah kinase. Oke. Nah, karena dia merupakan suatu enzim yang bekerja pada fruktos 6-fosfat, maka nama enzimnya adalah fosfofruktokinase. Kalau tadi heksokinase, sekarang fosfofruktokinase. Nah, itu tahap 1 ya. 3 tahap yang dibutuhkan untuk mengubah satu C6 yang stabil seperti ini menjadi satu C6 yang jauh lebih reaktif, yaitu fruktosa 1,6-bisfosfat. Ini yang tadi F16BP. Ini ya. Oke. Sekarang kita lihat tahap 2. Tahap 2 ini mengandung 2 reaksi, yaitu reaksi 4 dan reaksi 5. Di reaksi 4, sudah mulai terjadi pemotongan. Ya, dia potong tepatnya di tengah-tengah, karena kita kan pengen mengubah karbon 6 jadi karbon 3. Jadi kalau kita hitung ini karbon 1, karbon 2, karbon 3 diputus di sini. Nanti jadi karbon 4, karbon 1 lagi, karbon 5, dan karbon 6. Ya, jadi diputus di tengah-tengah sini. Makanya dia jadi fruktosa ya, karena fruktosa itu bisa simetris. Kalau glukosa kan nggak bisa. 1, 2, 3, potongnya di sini nanti kan tidak simetris. Kalau ini kan dia cincin 5, bisa dipotong di tengah-tengah sini. Nah, saat dia dipotong, ini enzim yang memotongnya adalah enzim aldolase namanya ya. Kenapa namanya aldolase? Karena saat dia dipotong, itu menghasilkan 2 produk, namanya adalah gliseraldehid 3-fosfat. Strukturnya seperti ini. Kamu boleh gambarkan ini kan struktur Haworth. Kamu coba gambarkan struktur Fischer-nya ya, lalu kamu potong di karbon nomor 3. Nanti kamu akan lihat, separohnya akan jadi gitu, separohnya lagi akan jadi gini. Ya. Nah, kamu lihat di sini, ini adalah struktur yang kita namakan gliseraldehid 3-fosfat.
Kamu masih ingat gliseraldehid? Gliseraldehid itu suatu jenis golongan karbohidrat juga ya. Kalau gliseraldehid itu dulu strukturnya CH2OH, kemudian COHH, COH ya. Kita sudah belajar di bab karbohidrat dulu ya. Ini karbon 3. Nah, sekarang ada fosfatnya di nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka namanya adalah gliseraldehid 3 fosfat. Oke, di sisi lain, produknya yang lain adalah ini. Namanya adalah dihidroksiaseton fosfat. Kamu ingat aseton? Aseton adalah CH3, CO, CH3. Sekarang dihidroksiaseton fosfat. Artinya, ujung-ujungnya ini ganti jadi OH-OH gitu ya, di mana O ini sekarang ganti lagi jadi fosfat. Makanya namanya dihidroksiaseton fosfat. Nah, pemotongan ini di karbon nomor 3 itu akan menghasilkan suatu aldehid dan suatu alkohol. Makanya nama enzimnya adalah aldol. Karena begitu dipotong dia jadi aldehid dan alkohol. Olnya dari situ ya. Jadi dia aldehid dan alkohol, nama enzimnya adalah aldolase. Kita sering singkat juga gliseraldehid 3 fosfat itu GAP atau G3P. Nah, dihidroksiaseton fosfat itu adalah DHAP. Oke. Nah, kemudian yang akan lanjut ke tahap yang ketiga, stage 3 ini adalah ini saya agak bingung ya, tahap dengan stage, tolong dibedakan ya. Kalau tahap itu berarti reaksi 1, 2, 3 ya. Kalau stage itu ya berarti umumnya seperti ini ya. Nah, ini adalah stage 1, ada 3 tahap. Stage 2 kita sudah bahas tahap yang keempat. Nah, sekarang kita bahas tahap yang kelima. Kenapa ada tahap kelima? Itu dulu ya. Sekarang kan udah kepotong 3 ya. Kenapa nggak langsung saja masuk ke pirufat? Nah, kondisinya adalah enzim yang nanti mampu mengolah karbon 3 ini ujung-ujungnya jadi pirufat, itu nama enzimnya gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Artinya apa? Substrat yang dia mau itu adalah gliseraldehid 3 fosfat. Sementara kita punya, ada satu gliseraldehid 3 fosfat, tapi satu lagi bukan gliseraldehid 3 fosfat. Maka reaksi yang kelima adalah reaksi isomerisasi lagi. Dari dihidroksiaseton fosfat ini diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nama enzimnya adalah triosa fosfat karena dia C3 ya dan ada fosfatnya. Triosa fosfat isomerase. Tugasnya melakukan isomerisasi DHAP ini menjadi G3P. Sehingga pada tahap yang kelima nanti yang kita punya adalah 2 molekul G3P. Kenapa harus jadi G3P semua gitu ya? Karena enzim yang setelahnya ini yang maunya di G3P, dia tidak mau dengan DHAP. Maka DHAP yang dihasilkan di tahap 4 itu nanti di-convert juga menjadi G3P. Nah, tahap konversi dari DHAP ke G3P itulah yang kita namakan tahap 5 ya. Kalau di sini tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian tahap 4-nya dipotong 2 yang bercabang ini, tahap 5-nya ini dijadikan ke situ. Ya, saya harap jelas sampai di situ ya. Makanya nanti ke bawahnya kita tulis 2 kali reaksinya. Kenapa harus kali 2? Ya karena substrat yang masuk nanti 2 buah. Setiap 1 glukosa itu nanti akan menghasilkan 2 gliseraldehid 3 fosfat.